Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilla haitsuma kunta wa abbi'is sayyi'ah hasatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah kaum muslimin sedang jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diingatkan akan satu peristiwa besar yang baru terjadi, yakni tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Walaupun pada hari ini kita telah memasuki, yakni pada tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Jamaah dimakan Allah SWT, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, setelah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, pada khutbah ini mari kita bersama-sama tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Non jauh di sana ketika itu pada masa yang disebut sebagai Yaumul Huzn ataupun tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghiburan dari Allah SWT kepada Rasulnya, yakni ketika Nabi mengalami satu peristiwa yang membuat beliau sangat bersedih, yakni dengan ditinggalkan beliau oleh istri tercintanya, yakni Khadijah. Tak lama kemudian pamannya juga meninggalkan beliau, yakni yang bernama Abu Thalib. Tentu kepergian dua orang yang selama ini mendampingi Nabi, membela, bahkan ikut berjuang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, ini menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah SAW. Tak lama sebagai bentuk penghiburan dari Allah Ta'ala memberikan satu hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, yakni dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang nanti kita bisa baca dalam surah Al-Isra yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Inilah peristiwa Isra. Setelah Nabi disebutkan dalam riwayat mengimami para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, beliau dimi'rajkan didampingi oleh malaikat Jibril menembus langit dunia yang pertama, langit kedua, ketiga, keempat hingga ketujuh, dan beliau terus naik ke Sidratul Muntaha sampai nanti ditinggalkan oleh malaikat Jibril karena langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, jemaah dimakan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu perintah yang sangat agung, yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati malaikat Jibril. Tentu perintah ini menandakan bahwa ini perintah yang besar, perintah yang agung dari Allah SWT, yakni dengan perintah kita melakukan kewajiban sholat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita diingatkan, termasuk khatib menyampaikan, mari hendaknya kita terus menjaga sholat kita. Karena tidak mungkin kalau ia bukan merupakan satu peristiwa, satu perkara yang agung, satu amal ibadah yang sangat diistimewakan, tidak mungkin
karena sangat memungkinkan oleh Allah Ta'ala menyampaikannya lewat malaikat Jibril. Tetapi khusus sholat ini satu-satunya perintah di dalam agama kita, satu amal ibadah yang khusus hanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hanya perintah sholat. Maka subhanallah, wajarlah sholat ini menjadi rukun Islam yang kedua setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah SWT, telah kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu kewajiban kita selaku mukmin, selaku muslim, yakni dengan kita melaksanakan perintah salat. Disebutkan dalam riwayatnya seyogianya salat itu berjumlah sebanyak 50 kali, karena dialog Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam hingga ia berkurang hingga menjadi 5 kali seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran disebutkan lebih dari 80 kali ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk kita mendirikan sholat. Wa aqimis sholat, wa aqimus sholat. Tidak ada perintah yang begitu banyak dan sering disebutkan dalam Quran kecuali untuk kita melaksanakan sholat. Dan inilah bentuk hakiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami perintahkan manusia, tidaklah kami ciptakan manusia ini di dunia ini, di muka bumi ini, baik bangsa jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Bahkan ia merupakan as-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiang agama. Apabila orang mendirikan sholat maka sama dengan dia menegakkan agama. Sebaliknya, orang yang tidak mendirikan sholat sama dengan dia telah meruntuhkan agama. Tingginya kedudukan sholat ini menandakan bahwasanya hendaknya kita apapun alasannya tidak boleh meninggalkan sholat. Bagaimanapun kondisi kita, kalau kita tidak bisa pada waktunya, walaupun ia memiliki fadilah yang besar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, ayu amali afdal, amal apa yang paling mulia wahai Nabi? Kata Nabi, qal as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Nah, memang disebutkan dalam Quran bahwa inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, di dalam surah Isra dan ayat-ayat lain disebutkan bahwasanya tentang waktu-waktu salat. Wa aqimis salat liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat mulai dari permulaan siangnya sampai nanti tergelincirnya matahari, dan tegakkan solat subuh, karena sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya solat seperti disebutkan dalam surah yang lain, ini surah Al-Ankabut ayat 45. Fadilah solat yang pertama, salat yang merupakan media wasilah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya orang salat itu ia bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah yang agung melebihi dari salat ini. Karena sesungguhnya salat ini merupakan satu ibadah yang langsung terhubung dengan Rabbul Izzati, pencipta kita, dan sang Khaliq. Maka disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, anta'budallaha ka'annaka tarah, falam takun tarah fa innahu yara. Apabila engkau beribadah salat secara khusus, maka seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau tidak mampu, dan memang tidak akan mampu kita melihat Allah SWT dengan bil ain kita, dengan mata kita di dunia ini,
maka ketahuilah bahwasanya fa innahu yara, maka Allah melihat kita. Sehingga dengan itu akan hadir rasa khusyuk di dalam diri kita, akan ada rasa tadarru dalam diri kita, bil hudu, ketenangan di dalam diri kita, karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam kita melaksanakan salat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ankabut disebutkan ayat 45, Allah taala menyebutkan bahwasanya fadilah salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan bagi kita, jikalau ada seseorang ataupun bahkan mungkin diri kita sendiri, kita telah melaksanakan salat tapi kita masih juga melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, maka jawabannya, lihat salatmu. Apakah sudah benar salat kita? Apakah sudah kita melaksanakan rukun dengan benar? Sudahkah kita melaksanakan yang tatawu'nya? Sudahkah kita memperhatikan khusyuk kita? Jangan-jangan salat kita, di dalam salat kita masih memikirkan hal yang lain. Tidak ada khusyuk, tidak ada hudu dalam diri kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkataan yang benar kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberi garansi bagi kita bahwasanya dengan seseorang yang terus menegakkan salat, maka dengan salat itu ia bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang cukup panjang sebagai fadilah yang lain, Nabi kita pernah bersabda, "Man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang menjaga 'alaiha, yakni maksudnya salat, kanat lahu nuran, maka baginya akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan akan mendapatkan bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan akan mendapatkan keselamatan, yakni nanti di yaumil akhir. Sebaliknya barang siapa yang tidak menjaga salat, amal lam yuhafiz 'alaiha, lam yakun lahu nuran, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Karena sesungguhnya salat itu cahaya, sebagai disebutkan dalam hadis yang lain, as-salatu nur. Sesungguhnya salat itu cahaya. Dan bagi orang yang juga tidak menjaga salatnya, maka ia juga tidak mendapatkan bukti yang nanti menandakan ia orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa burhan, bahkan wanajah, dia tidak akan mendapatkan keselamatan nanti secara khusus nanti di yaumil akhir. Wa nafi yaumil akhir, dan nanti pada yaumil akhir ia ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamman wa Ubay ibn Khalaf, hadis rawahu Ahmad. Dan bagi orang-orang yang tidak menjaga salatnya, selain ia tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan burhan, tidak mendapatkan najah, ia juga nanti akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Hamman, bersama dengan Ubay ibni Khalaf. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga ditamsilkan oleh Nabi di dalam riwayat yang sangat indah, yakni Nabi kita pernah bersabda, masalus shalawatil khams. Perumpamannya salat 5 waktu itu ibaratnya kalladzi naharin, ibarat sungai, jarin, ghamrin, sungai yang mengalir ala babi ahadikum, yakni di depan pintu-pintu rumah kalian. Dan ia yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, dan ia mandi di sungai itu sehari sebanyak 5 kali. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi pernah bertanya, apakah masih ada noda atau kotoran bagi orang-orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Tentu para sahabat menjawab, tidak ada wahai Nabi. Artinya jamaah dimuliakan Allah SWT, ternyata salat ini juga bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir, hadis rawahu Muslim. Sesungguhnya salat antara 5 waktu itu, antara salat katakanlah zuhur dengan asar, asar dengan maghrib seterusnya,
Kemudian antara salat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka itu menjadi mukaffirah ataupun menjadi kafarat, menjadi penghapus, menjadi penggugur dosa-dosa di antaranya selama seorang hamba meninggalkan dosa-dosa besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata setiap langkah kaki kita, disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang berwudu dengan baik, lalu ia melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju masjid Allah, maka setiap langkah kakinya menjadi penambah kebaikannya, sekaligus juga langkah kaki berikutnya menjadi penggugur atas dosa-dosa. Jamaah dimuliakan Allah SWT, sangat banyak sekali fadilah ataupun keutamaan dari seorang hamba yang rajin ataupun ia menegakkan solatnya. Sekaligus sangat banyak ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengabaikan solatnya, yang melalaikan solatnya, bahkan ia meninggalkan solat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat keras ancaman Nabi, malam tarkus solah, barang siapa yang meninggalkan solat faqad kafara, maka sungguh telah kafir. Para ulama menjelaskan hadis ini, maksudnya kalau ada orang meninggalkan salat karena ia tidak menilai sebagai sesuatu hal yang wajib, maka sungguh telah kafir. Tapi kalau ada orang meninggalkan salat karena ia malas, maka ini dinilai perbuatan yang kufur. Semoga dengan itu ia tidak terus melakukannya, karena kekufuran yang terus dilakukan terus menerus, maka itu akan ia mendapati kekafiran di dalam dirinya. Jangan dimuliakan Allah SWT. Bahkan juga ada disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat